Ya. Bagaimana? Apakah sudah merasa nyaman hidupnya? Namanya siapa? Nama saya Firda. Firda kuliah jurusan apa? Saya jurusan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling semester 5. Firda asli Surabaya atau asli Sidoarjo? Oh, asli Sidoarjo. Berarti ngekos atau PP? PP. PP. Berapa jam kira-kira? 50 menit. Oh, 50 yang hampir 1 jam ya. Kita gimana nih hari ini? Happy atau mungkin alhamdulillah. Alhamdulillah ya hari ini happy. Nah, selain kuliah nih biasanya kita sehari ngapain aja? Kebetulan saya juga kerja freelance. 1 tahun yang lalu sebelum saya kuliah, saya bekerja sama sesuatu. Lalu saya saya dipanggil sama perusahaan apabila ada kafe yang rapi, lalu butuhkan karyawan berarti ini ya apa prosedur 1 tahun baru kuliah di kafe itu ya, di Sidoarjo juga berarti nanti satu kota ya masih dekat gitu ya dari rumah kita. Selain kuliah sama kerja karena kerjanya kan tadi kan sekarang kalau misalnya freelance kan ya. Nah kalau misalnya lagi nggak freelance nih mungkin kita ada hobi lain gitu yang biasanya dilakukan. Kebetulan kalau hobi saya suka, tapi kalau hobi itu ya nggak mungkin dilakukan setiap hari. Eh, dari mungkin 12 kali ataupun kalau ada waktu luang ataupun ketika stres gitu dan apa tidak di nggak ya nggak sering-sering lah apa nggak bikin 1 minggu sekali. Berarti anaknya olahraga banget ya. Jadi kayak hobinya itu sekaligus dibuat sebagai healing gitu ya. Nah, berarti kesehariannya kan kalau tak kerja, kuliah dan gitu ya. Apakah kita juga mengikuti organisasi atau tidak mengikuti? Nah, kita ada yang mau diceritakan? Tadi sudah ini ya sudah berbincang-bincang lumayan banyak ya dan menyenangkan ya aktivitas Mbak Fitda sehari-hari ini. Dan Mbak Fitda udah pernah melakukan proses seperti itu belum? Berarti baru pertama kali ini ya. Jadi karena Mbak Fitda tadi ada yang ingin diceritakan dan baru pertama kali melakukan proses seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan batasan-batasan yang ada dalam proses seperti ini. Yang pertama nanti proses counseling kita akan berjalan kurang lebih 30 menit ya karena mohon maaf untuk hari ini saya ada acara dan untuk proses counseling ini nantinya tidak hanya 1 kali pertemuan melainkan ada beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya dikarenakan jika proses counseling ini hanya 1 kali pertemuan saja itu tidaklah efektif. Jadi akan ada beberapa kali pertemuan selanjutnya. Nah, dalam proses counseling ini yang akan menyelesaikan masalah itu Mbak Fitda sendiri dari diri Mbak Fitda sendiri dan saya hanya sebagai fasilitator ya. Saya hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani agar permasalahan Mbak Fitda ini selesai. Gitu. Bagaimana Mbak Fitda? Apakah Mbak Fitda sanggup dan setuju? Jika Mbak Fitda setuju, Mbak Fitda bisa menceritakan tadi yang ingin diceritakan. Setuju. Saya
seperti bisa seperti mau berbicara di depan umum. Lalu saya sering merasa gugup dan tidak percaya diri. Sampai biasanya sampai itu sampai dingin banget. Saya merasa saya dingin kalau mau berbicara. Tapi kayak insecure gitu ya. Pada saat insecure tadi, sikap apa nih yang muncul? Selain kayak yang tadi Mbak sudah sebutkan, misal eh, apa ya, misal nih tangannya getar atau gimana gitu. Ya kita ibu kok mau berjalan itu kayak sering gugup, kayak gitu. Kayak terbata-bata ya. Mbak Firda menyadari akan hal ini itu sejak berapa lama sudah dari kapan? Awal masuk kuliah, berarti awal masuk kuliah ya, sekitar 2 tahun ya kurang lebih. Nah, Mbak Firda menyadari hal ini kurang lebih 2 tahun, waktu awal kuliah. Mbak Firda mungkin ini apa menyadari atau sadar bahwa Mbak Firda mempunyai kelemahan atau kelebihan apa gitu. Kalau kelemahan mungkin saya hmm, ya sudah kayak sering apa bagaimana mungkin saya itu kurang misal mau presentasi, saya kurang menguasai materi, jadi kayak gitu. Dan juga kelebihan mungkin saya bisa untuk merasa kecemasan saya eh, menjadi tidak berlebihan dan juga saya dapat menyelesaikan tersebut. Jadi kelebihannya tadi kelemahannya tadi masih bisa apa ya kelebihannya kelemahannya tadi itu tangannya kayak gini kalau bergetar gitu ya, terus itu eh, atau mungkin ini Mbak Fitri juga mungkin dari apa ya dari tatapan orang-orang gitu pada saat Mbak Fitri menatap orang-orang terus Mbak Fitri jadi timbullah rasa apa kurang percaya diri tadi pada saat presentasi dan tetapi Mbak Fitri mempunyai kelebihan yaitu bisa mengontrol ya, bisa sedikit mengontrol hal tersebut dengan cara masih bisa menyelesaikan presentasi itu sampai selesai. Nah, dari sini, misal Mbak Firda ingin menyelesaikan masalah ini, menurut Mbak Firda apa sih yang semestinya harus Mbak Firda lakukan dan motivasi apa yang membuat Mbak Firda harus melakukan hal tersebut supaya masalah ini bisa ditangani, bisa diselesaikan. Misalnya usaha misal kalau presentasi di lagi ada yang akan ditampilkan gitu dan juga pede aja. Motivasinya untuk motivasi yang membuat Mbak Firda bisa melakukan akan melakukan hal tersebut karena kadang-kala kan kita masih ini ya masih walaupun udah ini kita masih kayak gimana ya masih ada lah sedikit gitu. Jadi kan harus ada motivasinya apa supaya Mbak Firda bisa menyelesaikan jika dia melakukan hal yang membuat rasa percaya diri itu hilang. Ya kita lebih ke mencoba pede aja bicara gitu dan mencoba untuk jadi motivasinya karena ini ya apa agar bisa dan agar selesai gitu ya presentasinya dapat selesai. Jadi Mbak Firda juga ini ya sudah menyadari bahwa berapa lama tadi apa perasaan percaya diri itu muncul
menyadari dan masalah-masalah untuk menanganinya juga sudah Mbak Firda ketahui gitu. Lalu nih pada saat Mbak Firda kurang percaya diri tadi, bagaimana respon orang sekitar Mbak Firda kayak teman-teman contohnya atau keluarga dan lain sebagainya. Untuk respon teman-teman, teman-teman sangat mensupport bahwa kok bisa kok tadi pun juga dengan keluarga itu saya lebih banyak banget supportnya. Bisa kok dari banget kalau support dari orang sekitar. Berarti alhamdulillahnya supportnya juga positif ya, positif semua. Nah, dari support tersebut, Mbak Sinta kan pada saat orang percaya diri mendapatkan support dari orang-orang sekitar itu perasaan apa yang muncul atau reaksi apa yang Mbak Firda munculkan, bisa Mbak Firda kelihatannya jadi terlihat lebih pede atau bisa nih sikap Mbak Firda atau tingkah Mbak Firda itu lebih apa ya, lebih relax atau lebih kayak siap gitu loh, tidak terlalu ini, tidak terlalu apa, tidak terlalu bergetar tangannya atau lebih tenang aja gitu atau gimana Mbak Firda? Saya merasa lebih tenang kalau kita mendapatkan support dari sekitar saya. Soalnya tangan saya tuh sudah biasa saja, tidak dingin atau tidak bergerak seperti sebelumnya. Nah, berarti respon dari teman-teman atau dari sendiri Mbak Firda juga sangat berpengaruh ya buat Mbak Firda agar tadi bisa mengontrol atau menghilangkan rasa percaya, rasa kurang percaya diri tersebut. Nah, untuk tujuan spesifikasinya itu apa sih Mbak Firda? Apa untuk melakukan proses konseling agar rasa percaya diri itu hilang? Tujuannya ya saya ingin lebih berbicara di depan umum dan tidak duduk lagi. Jadi tujuannya Mbak Firda supaya lebih pede ya dan juga bisa melatih public speaking agar lebih bagus gitu ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut yang dari permasalahan Mbak Firda ini dan beberapa respon orang-orang atau Mbak Firda juga sudah mengetahui berapa lama Mbak Firda mengalami merasakan seperti ini dan juga apa Mbak Firda tadi juga sudah ini ya sudah tahu gitu kemungkinan kalau pada saat rasa percaya diri saya itu timbul itu saya harus melakukan apa itu Mbak Firda sudah tahu ya. Nah, baik Mbak Firda untuk beberapa hari ini bisa melakukan hal tersebut, dia lakukan hal tersebut. Nantinya kita akan mengevaluasi lagi ya, apakah hal tersebut tadi yang Mbak Firda sebutkan bisa efektif atau tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk evaluasi ini nanti kita akan bahas di minggu berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Jadi kita ini dulu ya, kita lakukan dulu Mbak Firda lakukan dulu Mbak Firda lakukan dulu hal tersebut yang memicu untuk rasa percaya diri itu bisa berkurang gitu ya, yang bisa mengurangi rasa insecure atau percaya diri tersebut ya, karena Mbak Firda sudah mengetahui tadi bagaimana cara mengontrol, bagaimana cara menetralisir hal tersebut dan sudah mengetahui lah apa kekurangan sama kelebihan Mbak Firda. Jadi Mbak Firda bisa menyesuaikan dengan diri Mbak Firda gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Firda. Jadi dilakukan terlebih dahulu untuk perilaku-perilaku tadi ya Mbak Firda ya agar hal tersebut bisa mulai dikurangi gitu dan untuk evaluasinya bisa kita lakukan di pertemuan selanjutnya atau minggu depan ya. Nanti untuk pertemuannya nanti saya bisa kabarin lebih lanjut ya, saya bisa info itu lebih lanjut kepada Mbak Firda. Semoga Mbak
Firda senang dengan proses counseling hari ini, dan untuk proses counselingnya saya rasa sudah cukup ya, karena sudah 30 menit ini kurang lebih ya. Dan saya juga harus pergi rapat ya, ada acara. Terima kasih untuk Mbak Firda, semoga pertemuan kali ini bisa sedikit membantu Mbak Firda dan kita bertemu